Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita dan Alhamdulillah sudah hadir narasumber di sebelah kiri saya ada Mbak Dita Puspaningrum. Beliau adalah marketing Solo Safari yang seperti tadi dalam cuplikan tayangan kami. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dita. Iya, Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi ada perubahan suara ya seperti saya. Agak sedikit flu nih. Maaf sebelumnya. Baik. Pemirsa Solo Safari pasti ada sesuatu nuansa yang baru. Tapi sejatinya kalau bicara kebun binatang di kota Solo kan orang larinya ke Juruk begitu ya. Betul. Ini apa beda atau sejarahnya bagaimana? Kalau dulu kan sebelum di Juruk juga sudah ada. Boleh diuraikan dulu. Siapa tahu nanti kan di luar kota Solo Raya terutama kan kurang familiar gitu. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Memang sebelumnya di Solo Safari di Solo memang ada sebuah kebun binatang ya, atau taman satwa yang bernama Taman Satwa Taru Juruk. Nah, lalu di awal tahun 2023 sebenarnya itu proyeknya di akhir tahun 2022. Salah satu 17 titik dari Bapak Wali Kota Pak Gibran melakukan revitalisasi terhadap kebun binatang Taman Satwa Taru Juruk yang bekerja sama dengan Taman Safari Indonesia begitu. Dan akhirnya pada di bulan Januari tanggal 27 Januari dilakukan soft opening Solo Safari yang dulunya Taman Satwa Taru Juruk sekarang menjadi Solo Safari gitu. Ya. Kalau dari referensi yang saya dapat itu kan dulu kala itu kan masih di Sriwedari itu ya. Betul. Saya tahun 1993. Betul. Itu saya pernah ke situ. Ya, itu masih konsentrasinya di situ ya. Apa THR begitu ya dan sebagainya. Dulu ada kebun raya begitu ya. Betul. Kemudian Taman Satwa Taru Juruk, kemudian Solo Zoo begitu ya. Iya, sebelum Solo ke Safari. Solo Safari. Solo Safari. Oh, Solo Safari. Setelah Taman Satwa Taru Juruk, langsung lalu revitalisasi menjadi Solo Safari. Solo Safari, betul, ya. Yang bekerja sama dengan Taman Safari Indonesia. Itu sejarahnya, landasannya apa? Maksudnya apakah ada pengembangan kelas seperti terminal begitu? Atau ada kelengkapan lain dasarnya untuk mengubah status itu loh? Atau hanya sekedar mengikuti tren marketing? Karena Mbak Dita kan marketing. Gimana? Baik, sebenarnya konsep revitalisasi dari Taman Satwa Taru Juruk menjadi Solo Safari adalah meremajakan lagi Taman Satwa Taru Juruk ini agar menjadi sebuah tempat, salah satu tempat tujuan rekreasi di Solo Safari dengan nuansa yang lebih modern, nuansa yang lebih menarik gitu. Salah satu yang menjadi highlight kita adalah satwa-satwa di Solo Safari sekarang mereka seperti berada di habitat aslinya, di mana satwa-satwa ini tidak lagi ditempatkan di kandang. Jadi kita buat exhibit atau area mereka itu menyerupai habitat mereka sendiri gitu. Jadi tidak lagi di dalam kandang. Seperti itu. Jadi memang fokus kita adalah satwa-satwa yang ada di Solo Safari adalah satwa yang sehat dan satwa yang lincah gitu. Jadi kita juga perhatikan juga kesehatan satwa-satwa di Solo Safari. Kurang lebih seperti itu. Tadi disampaikan dijadikan satu ya. Apanya Bapak? Hewan-hewannya tidak di kandang-kandang lagi. Tidak di kandang, betul. Berarti kan satu lokasi.
apa nggak ada gesekan di antara mereka? Begini, bukan. Kalau yang ini jenis A, B, C, D aman, kemudian yang lain F, G, H, I, J aman sendiri, ada sekat begitu, atau baru seluruhnya? Oke. Jadi konsep tidak di kandang itu bukan semua dilepas dijadikan satu, bukan. Tetapi kita memberikan area-area itu sesuai dengan habitat aslinya. Contohnya, apabila datang ke Solo Safari, saat pertama kali masuk, kita disuguhkan di ASEAN Panorama. ASEAN Panorama itu satwa-satwa yang berada di area ASEAN Panorama adalah satwa-satwa dari Asia. Lalu kita berjalan lagi, kita memasuki Primate Island, area Primate Island, di mana Primate Island itu adalah satwa-satwa primata yang kita jadikan satu di satu lokasi. Lalu kita berjalan lagi, ada African Savannah, di mana satwa-satwa yang berada di area tersebut juga satwa-satwa dari Afrika gitu. Jadi konsepnya bukan tidak di kandang lalu dilepas begitu saja, tidak. Tapi kita juga memperhatikan dari mana satwa itu berasal, lalu kita jadikan eksibit-eksibit sesuai dengan habitat dan asalnya mereka, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi itu kan ada klasifikasi ya. Betul. Jadi kan sekarang semakin jelas ya deskripsi kita pemirsa ya, biar jadi satu frame begitu ya. Jadi diklasifikasikan. Betul. Tidak di kota-kota kayak dulu itu ya. Iya. Kayak penjara gitu. Baik. Betul. Nah, itu perjalanan sedemikian jauh ini butuh berapa lama prosesnya itu? Untuk pembangunan kurang lebih sekitar 5 sampai 6 bulan lah ya, sampai 5 sampai 6 bulan. Betul. Untuk yang Solo Safari ini? Iya, Solo Safari. Nah, sekarang ini kita masih pembangunan tahap 1 atau fase 1, jadi kita masih soft opening. Nanti akan ada pengembangan lagi di fase 2 dan nanti akan ada grand opening untuk Solo Safari. Saat ini kita masih soft opening dan masih dalam pengembangan. Baik. Berapa lama untuk finish 100% begitu prediksi proyeksinya? Prediksinya di akhir tahun kita sudah selesai semua untuk pengembangannya. Gitu. Kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih di akhir tahun maksudnya, maaf. Desember 2023? Iya, insya Allah. Ya. Nah, sekarang marketing lagi nih ya. Pemirsa yang di luar kota Solo Raya atau bahkan Solo Raya kan belum tentu juga hadir, ya kan? Belum mesti masuk ke situ, pernah masuk ke situ ya. Apalagi yang di luar Solo Raya. Pastikan agen-agen travel kan menschedulekan salah satunya di situ. Boleh dideskripsikan untuk memberikan gambaran ke pemirsa yang di luar kota Solo Raya. Ini di mana letaknya? Kalau dari peta map Solo itu di sebelah mana? Untuk letak Solo Safari sendiri berada di tengah kota ya, di tengah kota dan aksesnya juga mudah. Mungkin kalau di taman safari yang lain di Bogor itu berada di puncak. Nah, kalau Solo Safari sendiri kita berada di tengah kota, tepatnya di Jalan Air Juanda di Jebres. Nah, apabila ada pengunjung atau yang penasaran nih dengan Solo Safari di mana, aksesnya sangat mudah untuk dicari dan juga areanya berada di tengah kota, jadi memudahkan untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke Solo Safari. Mungkin yang khawatir nanti aksesnya susah dan lain-lain, jangan khawatir karena kita berada di tengah kota dan dekat gitu. Jadi sesuai dengan tagline kita, lebih dekat, lebih indah, lebih modern. Salah satunya karena kita berada di tengah kota. Tengah kota itu bukan berarti alun-alun ya pemirsa ya. Jadi, biasanya kan tengah kota itu mesti alun-alun, kemudian ada Masjid Agung, kemudian ada kantor bupati begitu ya. Atau kantor wali kota gitu. Masuk masih ada di area perkotaan. Betul, gitu ya. Berada di area perkotaan. Karena kan di tengah kota Surakarta itu ada geladak begitu loh. Kemudian ini berarti deskripsi areanya seperti Satwa Tarun Juruk gitu ya pemirsa, masih tidak jauh dari area Sungai Bengawan Solo. Betul. Begitu ya. Ini saya bantu untuk mendeskripsikan ya. Jadi biar tidak salah paham nanti datangnya di alun-alun kemudian di Klewer nyari Solo Safari. Di dekat kalau dari titik 0 km yang di Geladak
Berapa kilometer estimasi ke arah sana? Mungkin sekitar 8 atau 9 kilometer ya. Itu pemirsa ya. Jadi masih ada radius 8 kilometer ya. Jadi tidak jauh dari Sungai Bengawan Solo. Iya, tidak jauh dari Sungai Bengawan. Nah, bicara tentang isinya ya. Ini yang dulu di waktu format Satwa Taru Juruk, terus sekarang ada Solo Safari, yang dulu nggak ada sekarang jadi ada apa? Hewan. Satwa-satwanya ya? Iya. Satwa-satwanya memang kalau untuk satwanya memang kita filter lagi atau kita tentukan mana satwa yang memang masih sehat dan mana satwa yang harus diperhatikan secara khusus gitu. Nah, kita juga mendatangkan satwa-satwa dari Taman Safari Indonesia juga. Kita mendatangkan singa, salah satu ikon kita. Singa juga kita datangkan dari taman satwa kita yang lain. Kita juga yang tadi saya katakan juga beberapa area yang seperti ASEAN Panorama, Primate Island begitu, memang satwa-satwanya ada yang kita datangkan khusus untuk ke Taman Satwa Taru Juruk gitu. Ya, singa sama apa yang baru ini? Kita ada banteng juga, tapir juga, ada hippo, pygmy hippo, badak, ya. Meerkat, kita juga ada meerkat. Ini dulu belum ada, sekarang ada? Ada beberapa satwa yang ada beberapa satwa yang kita tambah. Iya. Gitu. Ada khususnya apa yang dulu belum ada sekarang jadi ada? Sea lion. Oh, singa ya? Iya. Oh, singa ini dulu belum ada? Dulu ada, cuman kondisinya harus kita perhatikan, lalu kita datangkan. Apa, sudah tua atau nggak sehat dia? Harus beristirahat. Gitu, harus beristirahat dulu gitu. Expired begitu ya. Harus beristirahat dulu untuk sementara waktu. Nah, itu tadi pemirsa yang Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000. Boleh lewat SMS ataupun di WA di 08112553.000. Kita akan segera kembali lagi di kota kita setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan kota kita pagi ini. Masih bersama Mbak Dita Puspaningrum, Marketing Solo Safari, yang tadi sudah sempat memberikan deskripsi perkembangan dari kebun binatang kita yang ada di kota Surakarta, yang saat ini formatnya adalah Solo Safari ya. Baik, Mbak Dita, ini ada pertanyaan yang baru saja masuk di WA. Dari siapakah ini nama? Oh ya, sebentar saya cari ke atas. Ya, Abu Zia di Solo. Apakah juga ada niatan Solo Safari mendatangkan influencer binatang datang ke Solo Safari untuk lebih mengenalkan Solo Safari ke seluruh Indonesia? Begitu. Oke, baik. Menanggapi pertanyaan tersebut, pastinya kita akan ada beberapa rencana juga untuk campaign Solo Safari. Bukan hanya influencer-influencer di Instagram atau YouTube, kita juga akan mendatangkan influencer yang relate dengan kita punya tempat atau Solo Safari, misalkan seperti influencer backpacker atau juga influencer-influencer yang memang menyukai dan mempunyai ilmu yang lebih mungkin mengenai satwa. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk kita bekerja sama atau mengundang mereka untuk berkunjung ke Solo Safari. Ya. Beberapa kalender event nasional itu kan ada event yang ada di sana waktu dulu-dulu itu ya. Kalau Solo Safari gimana ini? Apakah masih berlanjut atau ada kemasan lain? Oke, baik. Untuk kalender event sendiri memang dari tempat yang sebelumnya memang ada beberapa event yang setiap tahun pasti diselenggarakan. Salah satunya yaitu Grebek Syawalan, di mana dalam rangkaian acara Grebek Syawalan itu ada Joko Tingkir
seorang yang memerankan Joko Tingkir, dan si Joko Tingkir ini menyeberangi danau sebagai wujud perjuangan Joko Tingkir zaman dulu. Nah, baru kemarin Minggu kita juga melaksanakan event tersebut, Grebek Syawalan di Solo Safari, dengan kemasan yang sama memang. Beberapa inti dari eventnya kita selenggarakan seperti kirap ketupat, terus Joko Tingkir menyeberangi sungai, kirap Joko Tingkir mengendarai satwa, itu kemarin sudah kita laksanakan di hari Minggu. Seperti itu. Nah, dari event Grebek Syawalan ini juga salah satunya kita melestarikan budaya di Solo dan juga tradisi-tradisi yang sudah dilaksanakan beberapa tahun sebelum menjadi Solo Safari. Jadi kita tidak menghilangkan nilai dan tradisi yang sudah pernah ada sebelumnya. Ya, seperti baik. itu. Harga tiket berapa ini sekarang ini? Kan ini sangat penting untuk yang akan hadir di sana ini. Oke, untuk harga tiket kita ada dua jenis tiket, tiket premium dan juga tiket reguler. Nah, pembeda dari tiket reguler dan tiket premium ini, untuk tiket premium nanti akan mendapatkan souvenir dan juga mendapatkan welcome drink. Lalu bisa mengakses ke area resto yang ada di Solo Safari, di mana di area VIP resto ini pengunjung dapat melihat singa lebih dekat atau makan ditemenin singa. Jadi experience yang berbeda untuk masyarakat dengan makan ditemenin singa. Tapi ada pembatasnya ya? Ada, pasti ada. Safe lah untuk pengunjung, aman. Jadi hanya berbatas kaca saja, hanya berbatas kaca, cuman aman untuk pengunjung. Dan juga fasilitas untuk premium salah satunya di Bagikar. Jadi pengunjung dapat mendapatkan fasilitas Bagikar dari area resto sampai ke exit. Untuk tiket reguler termasuk tiket masuk, animal show, interaksi satwa, itu juga sudah termasuk baik tiket reguler maupun tiket premium. Untuk harga tiket sendiri di weekdays reguler kita anak-anak di 30, di dewasa 45. Lalu untuk premium di weekdays anak-anak di 45, dewasa di 60. Kalau untuk weekend reguler anak di 45, dewasa di 75. Kalau untuk premium di weekend anak-anak di 75, premium dewasa di 110. Ya, baik. Itu tiketnya pemirsa ya. Jadi memang ini kalau bicara tentang skala nasional berarti sebanding ya ini dengan yang kebun binatang yang ada di Surabaya, yang ada di Jatim Park gitu ya. Iya, Jatim terus Park. yang di Jakarta dan sekitarnya ini sebanding begitu ya. Ya, kita berada di kelas yang sama. Oh, begitu. Seperti itu. Ya. Dan apakah di sana juga ada semacam guide lah begitu? Oke, untuk di Solo Safari sendiri kita ada customer experience, kita sebutnya customer experience, di mana customer experience ini akan mendampingin sahabat satwa, kita sebutnya sahabat satwa, untuk berkeliling di area Solo Safari dan memberikan edukasi mengenai satwa-satwa yang ada di Solo Safari, gitu. Ya, itu tadi ya sahabat satwa. Iya, sahabat satwa. Ini untuk memanggil customer ya. Panggilan, julukan customer ini. Iya, julukan customer sahabat satwa. Jadi di sana ada setiap titik lokasi yang ada satwanya ada yang nerangin nanti ya. Iya, betul. Jadi di setiap titik itu ada customer experience kita yang mendampingi dan memberikan edukasi mengenai satwa-satwa yang ada di Solo Safari. Begitu. Ya. Jadi nanti kita tidak gagap informasi ya terhadap hewan ini, sifatnya, terus makannya apa. Iya, betul. Ini boleh nggak tuh lempar kasih makan? Kalau melempar tidak diperkenankan, cuma kalau untuk memberi makan kita menyediakan. Jadi memang kita ada beberapa satwa yang bisa di feeding atau bisa diberi makan gitu. Seperti rusa, terus seperti otter, terus kita juga ada area petting zoo di mana pengunjung bisa memberi makan kelinci, ayam, kambing. Berarti makanannya disiapkan di situ. Makanannya ada di sekitar situ. Kemudian gajah juga bisa. Kita yang ngasih. Iya, betul. Itu salah satu experience yang berbeda juga, bisa memberi makan langsung ke satwa. Gitu. Jadi bukan kita ya pemirsa, bukan bekal kita gorengan atau dilempar-lempar ya, nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Boleh nggak sih bawa makanan dari luar masuk ke area situ? Kalau atau di
periksa dulu, ini nggak boleh bawa makanan. Kalau untuk makanan dan minuman memang tidak diperkenankan untuk membawa dari luar. Cuma kita di dalam ada beberapa area makanan, kita sumber ada makanan. Iya, ada banyak food stall, kita ada area food court juga, dan kita juga punya Makunde Bistro, salah satu ikon kita, di mana pengunjung dapat makan ditemani singa dan juga satwa. Kalau untuk yang ngumpul-ngumpul sama keluarga atau rombongan begitu ada nggak spesiesnya? Kan kalau dulu kan kita mungkin bawa ini gambaran ya, gambaran orang beberapa itu kan jangan lupa bekal alas tikar gitu ya kan. Terus kita bawa nih nasi, terus lauknya nanti buat sana sama minumnya. Menyikapi format yang seperti itu gimana? Apa kan tadi makanan praktis sudah nggak bisa nih ya pemirsa ya. Betul. Jadi Anda sudah nggak usah repot-repot bawa nasi sama lauk dan makan sendiri. Mau nggak mau harus nabung dulu ya untuk beli makanan di dalam. Nah kalau untuk alas gimana? Itulah mengapa kita ada beberapa area spot makanan di situ. Kita ada food stall, ada Makunde Bistro, ada kedatangan. Kalau konsepnya tidak lesehan sih, jadi memang semua ada sitting areanya. Sitting area. Dan areanya luas gitu, jadi biar lebih rapi dan tertata seperti itu. Jadi tidak hanya pengunjung yang ingin berjalan-jalan, tapi pengunjung yang ingin istirahat makan juga nyaman gitu. Berarti beda konsep ya. Jadi tidak bisa nih nongkrong-nongkrong yang format lesehan sudah nggak bisa. Jadi di sana sudah ada fasilitas yang makanan dan minuman sudah ada di sana. Iya betul. Kemudian tidak bisa kita gelar-gelar alas untuk kita ngobrol-ngobrol di beberapa spot sudah nggak bisa ya. Beda konsep nih, ini beda konsep misalnya. Kemudian untuk fasilitas apa saja fasilitasnya di sana? Untuk fasilitas kita ada locker, kita juga ada peminjaman stroller mungkin untuk pengunjung. Kursi roda kita juga sediakan memang. Untuk yang difabel ya? Iya, untuk difabel, toilet difabel kita juga ada. Lalu kita juga. Tapi kalau dia bawa sendiri udah nggak masalah ya? Boleh, nggak masalah, nggak masalah. Tidak apa-apa. Jadi kita. Jadi bukan masuk yang kategori tadi ya? Nggak boleh bawa alas, nggak boleh bawa makanan sendiri. Kalau itu boleh. Masih kursi bisa. roda boleh, terus kereta dorong untuk anak-anak boleh. Jadi mungkin dari pengunjung anaknya masih kecil harus bawa. Capek gendong. Capek gendong boleh sekali. Membawa sendiri lebih kita anjurkan sih, karena memang kita juga sediakan stroller, sediakan kursi roda, cuma memang ketersediaannya tergantung jumlah kunjungan. Misalkan pas rame peak season itu pasti kan banyak pengunjung mungkin yang dari luar kota tidak membawa seperti itu. Ini alhamdulillah ya mbak-mbaknya bisa agak santai ini ya. Nggak gendong terus beberapa lama ya. Baik, ini ada WA kembali dari Bapak Harmoko yang ada di Sukoharjo. Apakah Solo Safari ramah anak balita? Apa ada persewaan stroller atau sepeda anak? Oh ya tadi dari sini terus agar anak kecil tidak capek jalan ya. Silakan. Tadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita menyediakan fasilitas stroller memang, cuman memang persediaannya terbatas ya, tergantung jumlah kunjungan pada saat itu. Mungkin pada saat weekdays pengunjung tidak terlalu banyak bisa dipergunakan seperti itu. Tapi memang kita anjurkan lebih baik membawa sendiri. Cuman kalau untuk areanya sangat ramah anak karena area kita luas. Apabila pengunjung akan membawa stroller atau kursi dorong seperti itu sangat ramah lah. Jadi kita tidak ada area yang naik turun gitu, nggak ada. Apakah ada juga semacam spot untuk kumpulnya anak-anak kecil itu? Ada. Kita ada playground juga Pak. Kita ada beberapa playground dan salah satu playgroundnya itu tematik Pak. Jadi setiap 2 bulan kita berganti tema. Kalau sekarang yang sudah berjalan, kemarin kan kita habis bulan puasa ya, Ramadan. Nah tema kita adalah Egyptian, Mesir. Jadi di salah satu spot kita ada area bermain pasir piramid. Pasir piramid ya? Pasir piramid. Itu tematik. Tapi aman ini ya? Aman. Kelilipan gimana? Enggak, aman. aman. Nanti pas liburan anak kita ganti lagi temanya gitu. Jadi setiap
2 bulan kita ada sesuatu yang baru untuk anak-anak. Jadi anak-anak tidak hanya melihat satwa aja, mereka juga bisa bermain di playground, bisa melakukan interaksi satwa, bisa melakukan feeding satwa. Ya. Termasuk makanan anak-anak juga ramah ya? Iya. Maksudnya ada gitu loh? Aman. Bukan menu dewasa semua. Aman. Ada beberapa pilihan menu anak juga. Ya, ini bertanya lagi dari Ari di Solo. Adakah spot untuk memancing di Solo Safari? Kalau untuk spot memancing saat ini belum ada. Ya, Mas Ari, silakan pergi ke tempat pemancingan ya. Yang terdekat mungkin ada ya. Baik. Jelas gak ada ini ya? Belum ada. Ini kan satwa yang dilestarikan untuk kita tonton ya. Ya. Kemudian, apakah boleh bawa drone masuk ke Solo Safari? Ya, Oke. Bapak Awan di Solo. Baik, siap. Untuk Oh iya, sekalian ya. Boleh. Bawa kamera, handycam, drone, dah. Kamera handycam diperbolehkan. Boleh, ya? Tapi kalau untuk drone memang secara peraturan memang tidak diperkenankan untuk berada di area kebun binatang atau taman satwa karena khawatir nanti satwa akan terganggu. Oh, gitu. iya. Jadi memang untuk penggunaan drone di dalam area taman satwa tidak kita perkenankan. Bisa memancing kegaduhan nanti terkira sekelompok lebah hadir di kandangnya. Baik. Oke, itu tadi kan sudah, jadi bisa digambarkan, gambaran tadi kan sudah dapat ya, formatnya beda dulu dengan beda sekarang. Ada event juga, berarti kan dulu kan ada juga yang panggung, kesenian dan sebagainya, masih ada nih spotnya? Atau eventnya masih bisa dijalankan? Kalau untuk panggung memang areanya sekarang sudah tidak ada, cuman kita punya area open stage, di mana area open stage ya? Itu untuk animal show. Nah, animal show kan kita ada beberapa jam show nih. Kita di jam 9, di jam 11 dan jam 3. Nah, di sela-sela waktu itu misalkan memang ada pengunjung atau ada teman-teman dari penyelenggara mau mengadakan event, itu bisa diselenggarakan di open stage. Seperti kemarin pas Grebek Syawalan juga. Tapi untuk manajemen Solo Safari mengadakan nggak di semacam itu, open stage itu? Kalau saat ini belum, tergantung tematiknya sih Pak. Mungkin nanti ketika pas Agustus kan beberapa ada lomba-lomba seperti itu. Nah, kita akan gunakan open stage. Jadi open stage itu merupakan salah satu opsi venue yang bisa digunakan untuk activity. Untuk tampil semacam kayak musik, gelaran musik ataupun tari-tarian dan lain sebagainya, bisa itu? Bisa, memungkinkan sekali di situ. Nah, ini kita udah dapatkan dan sekarang kita lanjut fasilitas tadi ya. Apa tadi yang sudah disampaikan? Apa lagi? Kita ada toilet, terus ada peminjaman stroller dan juga kursi roda, terus medis kita juga siapkan karena memang kan konsepnya kita kan walking zoo ya. Jadi mengantisipasi misalkan ada pengunjung yang mungkin sedang kurang sehat, butuh istirahat dan butuh bantuan medis, layanan kita juga bekerja sama dengan medis untuk hal-hal tersebut. Ya, gitu. Lalu kita juga ada toilet tadi sudah ya, sudah disebutkan, parkir kita juga ada fasilitas parkir. Ya, kalau parkir kan kita udah tahu nih bludaknya keluar itu kan sudah paham sekali ya itu. Kemudian musola ada nggak di sana? Musola ada, iya. Musola juga ada di dalam area. Untuk jumlah toilet nih sekarang, karena kan di sana masa banyak. Ada di berapa spot toilet? Kita ada 4 titik untuk toilet. 4 titik? Iya, di lobby. 1 titik ada berapa bilik? 1 titik kurang lebih ada sekitar 6-7 bilik. Oh iya. Kalau di lobby lebih banyak lagi, sekitar 10. Kan 1 titik di lobby, terus 3 titik di dalam area. Baik. Gitu. Ya, dan dari sekian, berarti ini sudah berjalan dengan konsep Solo Safari berapa lama nih? Kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan ya? Januari, Februari, Maret, April. Ini jalan 5 nih, maaf. Kita soft opening di Januari. Itu udah Mei ya, udah jalan 5 bulan Januari, ya. Berarti ngikut kalender Masehi ini ya? Iya. Ya, berarti sudah ngalami tahun baru. Belum, tahun baru Lebaran. Januari?
Januari kita di akhir. Oh, akhir. Di tanggal 27 Sobri udah lewat. Lebaran. Berarti baru event Lebaran ya? Lebaran. Ramadan. Siapkan kalender untuk libur sekolah, ya kan? Iya. Kemudian kalender event untuk akhir tahun dan awal tahun ya. Nah, itu nanti ke depan. Apa yang sudah direncanakan untuk 2 event besar nasional itu? Kalau untuk kita memang ada kalender event dalam 1 tahun. Nah, yang jadi highlight mungkin seperti kemarin Ramadan kita sudah melewati Ramadan, kita mengadakan buka bersama di area resto kita, di mana itu sudah termasuk dengan tiket masuk. Jadi pengunjung ngabuburit sekalian buka puasa di resto dengan experience yang baru ya, buka puasa. Yang digunakan untuk buka puasa free berarti? Apanya itu? Kita ada paketnya. Ada paket buka puasa, itu sudah include tiket masuk. Nah, jadi berarti kan yang kita gunakan untuk berbuka puasa berarti kan free. Sudah terbayarkan dengan tiketnya kan? Lebih ke tiketnya yang dibundling ke paket buka bersamanya. Ya, misalkan saya masuk nih bayar berapa kemarin? Kita kemarin 95.000. Ya, 95. Ya kan? Setengah jam kemudian saya harus berbuka. Kan dapat itu kan? Iya. Dapat paket yang berbuka. Buffet, iya. Oh, ya nih. Oh, buffet? Iya, buffet. Ya, silakan paket buffet. Sebelah sini. All you can eat. Gitu kan? Oh, berarti tinggal langsung makan. Jadi nggak perlu bayar lagi kan? Iya, karena kan harus masuk ke Solo Safari dulu baru ke resto. Ya, itu yang saya maksud. Jadi pemirsa tidak perlu siap-siap untuk habis makan terus bingung ngitung bayar gitu kan? Makanya terus saya dibilang tadi 1 paket begitu kan? Iya, sudah include. Ya, itu. Semoga di Ramadan depan lebih ramai lagi ya di situ. Kapasitas berapa sih kalau bicara kumpulan massa? Ada nggak sih yang idealis banyaknya massa yang boleh masuk? Oh, ini 2.500 misalkan. Karena kalau lebih sangat rawan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau gimana? Pasti. Berapa? Kita membatasi juga untuk seperti kemarin yang terjadi di pas high season Lebaran, kita kan ada tiket premium dan reguler. Untuk tiket premium kita batasin di sekitar 2.000. Karena itu tergantung berkaitan dengan area resto juga ya. Iya. Sekitar 2.000 kita. Karena kenyamanan juga loh ini. Iya, karena kenyamanan juga. Keamanan juga. Betul. Gitu. Kalau untuk yang reguler kita maksimal sekali di 5.000 sampai 6.000 untuk demi menjaga kenyamanan. Berarti total kalau hadir semua ini full book itu 7.000 berarti? Iya. 7.000. Iya. Keamanan gimana keamanan? Keamanan kita selalu ada security yang mobile dari area lobby, terus area di dalam sampai ke luar exhibit selalu ada security yang standby dan juga ada security yang mobile juga. Oh ya. Gitu. Jadi security ya? Iya. Melibatkan nggak sih dengan polsek setempat lah? Kalau untuk aksesnya gimana? Kalau untuk pengamanan yang bekerja sama dengan Kapolsek atau keamanan-keamanan lain itu tergantung dengan eventnya sih. Kalau kemarin kita pas peak season, alhamdulillah aman karena di depan area Solo Safari juga kita ada pos pam juga yang bekerja sama dengan Kapolsek Jebres. Ya, gitu. Baik, pemirsa itu tadi ya. Anda bisa langsung mengagendakan untuk yang terdekat liburan sekolah ya. Iya, liburan sekolah. Liburan sekolah Anda bisa siapkan khususnya yang di luar kota Solo Raya ya, di luar kota Surakarta, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Klaten dan sebagainya. Di luar itu kan biasanya taruhlah yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, dari kota-kota lain atau luar pulau sekalipun bisa mengagendakan untuk bisa melihat nuansa yang benar-benar baru yang ada di kota Surakarta. Jadi nanti sekalian ke mana? Ke Klewer gitu. Kemudian ke tempat spot-spot yang sudah ke keraton gitu. Nah, salah satunya masuk ke Solo Safari. Ada yang bisa sampaikan sebagai closing statement dari pihak marketing? Silakan. Oke, baik. Mungkin untuk pengunjung atau wisatawan-wisatawan di area Solo Raya atau di Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin bingung nih, mungkin pas pulang kampung atau pengen liburan ke Solo di mana ya? Nah, kita punya Solo Safari sebagai salah satu taman satwa dengan konsep yang lebih segar, lebih baru dan juga experience yang berbeda yang bisa didapatkan di Solo Safari. Ya.
Ya, satu lagi ada kelupaan saya. Boleh. Ini untuk beli tiket harus on spot atau boleh reservasi online? Oke, untuk pembelian tiket bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa pembelian tiket secara online, namun juga bisa melakukan secara offline gitu. Mungkin kalau untuk yang sudah udah ada jadwal mau kemana-kemana, mungkin bisa booking jauh-jauh hari mungkin ya. Gitu. Sekarang udah bisa pesen loh ya? Sudah bisa. Nggak ada masalah. Sudah bisa, aman. Mau langsung on the spot atau beli lewat website juga bisa sekali. Baik, terima kasih Mbak Dita. Semoga tetap maju dan semakin lengkap ya fasilitasnya. Karena ini kan masuk ke proyek yang kedua ya? Iya, akan masuk ke fase 2. Fase kedua. Semoga lancar dan semakin kedepannya lebih melengkapi wahana edukasi bagi putra-putri pemirsa semuanya. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan kota kita di kesempatan siang kali ini. Dan kita berjumpa di kesempatan mendatang. Saya Taman Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.